Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Ria Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai video pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan hari ini akan mendatangkan manfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai definisi, unsur, dan menyimpulkan teks tanggapan. Kompetensi dasar pada materi ini yakni mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca dan menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar tersebut yakni kita nantinya mampu menemukan kritik dalam sebuah teks tanggapan, mampu menemukan pujian dalam sebuah teks tanggapan, mampu menemukan saran dalam sebuah teks tanggapan, mampu menguraikan ide pokok setiap paragraf dalam teks tanggapan, dan yang terakhir, mampu menarik kesimpulan dari ide pokok yang telah ditemukan. Baik Sobat Hebat, pertama kita belajar mengenai definisi teks tanggapan terlebih dahulu. Teks tanggapan adalah teks yang memuat pendapat seseorang mengenai sebuah ucapan, fenomena, atau karya dan dilengkapi dengan alasan yang kuat dan logis. Tanggapan bisa berupa pujian, saran, atau kritikan. Nah, apabila Sobat Hebat telah menikmati sebuah karya, baik itu karya tulis maupun karya seni lukis atau pertunjukan drama, pertunjukan tari, dan Sobat Hebat semuanya memiliki pendapat, entah itu pujian atau kritikan mengenai karya tersebut, nanti Sobat Hebat bisa menuliskannya dalam bentuk paragraf-paragraf yang nantinya akan membentuk sebuah teks tanggapan. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni apakah resensi sama dengan teks tanggapan? Masih ingat dengan teks resensi? Teks resensi kita pelajari di kelas 8. Nah, Bu Hurin ingin tahu jawaban Sobat Hebat semuanya, jadi silakan menuliskannya di komentar di bawah, di kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Selanjutnya yakni unsur teks tanggapan, yaitu hal-hal yang harus ada dalam teks tanggapan. Yang pertama, objek atau masalah yang ditanggapi. Objek atau masalah ini bisa berupa karya tulis, karya seni, pertunjukan atau pementasan, fenomena sosial atau alam. Kemudian opini atau pendapat. Pendapatnya bisa berupa pujian, saran, atau kritik. Selanjutnya, argumen, yaitu alasan untuk memperkuat pujian atau kritikan, dan yang terakhir adalah fakta untuk mendukung argumen yang dikemukakan oleh penulis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak, mari kita baca dengan saksama paragraf berikut, yakni contoh teks tanggapan terhadap karya tulis. Dalam paragraf terakhir artikel Ortu Gaptek Anak Rentan Adiksi Pornografi, penulis menyertakan hasil dari suatu penelitian terhadap anak-anak sekolah pada tahun 2006 mengenai pengakuan mereka tentang pornografi yang pernah dilihat. Dari paragraf ini akan muncul pertanyaan pada diri pembaca, yakni apa yang harus dilakukan jika anak sudah terlanjur mengakses situs yang mengandung pornografi? Oleh karena itu, sebaiknya penulis juga mencantumkan cara mengatasi anak yang sudah terlanjur mengakses situs dewasa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penulis menanggapi sebuah karya tulis atau artikel dengan judul Ortu Gaptek Anak Rentan Adiksi Pornografi. Dan pada kalimat terakhir yang Bu Hurin highlight itu adalah pendapat atau evaluasi dari penulis, yakni berupa saran.
Contoh teks tanggapan yang kedua yakni tanggapan terhadap karya seni lukis. Hasil analisis terlihat wanita sebagai objek utama dalam lukisannya. Pengorganisasian unsur seni seimbang, menyatu, dan harmonis. Adapun komparasi dengan lukisan yang lain, dua penari dan pengantin cucak rawa memberikan dukungan kuat baik dari segi teknik, wujud, dan isi. Bertitik tolak dari hasil sintesis dan hasil komparasi lukisan lainnya, lukisan berjudul Istriku dan Kebun Kecilnya menunjukkan makna inovasi ekspresi artistik yang tinggi. Hal ini didukung dengan kemampuan pelukis memadukan antara media, teknik, pengorganisasian struktur rupa, dan isi. Nah, jadi tanggapan tidak selalu terhadap karya sastra atau karya tulis, tetapi bisa juga terhadap karya seni lukis. Dan di dua kalimat terakhir yang Bu Hurin highlight ini menunjukkan pendapat penulis mengenai lukisan tersebut yang berupa pujian, apalagi ditandai dengan kalimat inovasi ekspresi artistik yang tinggi. Contoh yang ketiga yakni teks tanggapan terhadap pertunjukan atau pementasan. Pementasan drama Jawa yang digelar oleh mahasiswa PBSID Paket Jawa Universitas Negeri Malang berhasil menarik perhatian audiens. Pementasan yang disuguhkan dalam dialog Jawa tersebut mengemas cerita rakyat Roro Anteng dan Joko Seger dipadu dengan unsur musikal. Hal ini menghasilkan pementasan yang sangat ciamik, dimulai dari penghayatan para tokoh, penataan panggung, penataan busana, hingga selingan guyonan oleh para tokoh membuat audiens tidak dihinggapi rasa bosan. Di sini dua kalimat terakhir yang Bu Hurin highlight ini juga sama menunjukkan pujian yang dilontarkan oleh penulis mengenai pementasan yang digelar oleh mahasiswa PBSID Paket Jawa Universitas Negeri Malang. Mungkin beberapa Sobat Hebat ada yang belum tahu makna kata ciamik. Ciamik itu sama dengan bagus. Contoh yang terakhir yakni teks tanggapan terhadap fenomena sosial. Fakta bahwa adanya denda bagi pengendara yang tidak memakai masker menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Malang, masih belum disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Rupanya, masyarakat masih menganggap remeh pandemi yang telah berlangsung hampir setengah tahun ini. Jika hal ini masih terus berlangsung, kapan kita akan lepas dari jerat COVID-19? Nah, di sini penulis menanggapi tentang fenomena sosial, tentang bagaimana masyarakat masih belum disiplin dalam menggunakan masker. Dan kalimat yang Bu Hurin highlight ini merupakan kritikan dari penulis teks tanggapan ini. Oke, dan materi yang terakhir yakni menyimpulkan isi teks tanggapan. Kita bisa menyimpulkan sebuah isi teks dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca seluruh teks dengan saksama. Yang kedua, mencatat ide pokok pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, menarik simpulan dari ide pokok yang didapat. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati contoh menyimpulkan isi teks tanggapan berikut. Yang pertama, ini paragraf pertama. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tak sedikit, yakni Rp250.000. Dari paragraf ini kita bisa menarik ide pokok atau pokok pikiran, yakni pemerintah Kota Bandung membuat aturan bahwa mobil yang tidak ada tempat sampahnya akan dikenakan denda. Paragraf yang kedua, aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi, mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Kalau dari paragraf 2, ide pokoknya ialah aturan tersebut membawa dampak positif. Kita lanjutkan pada paragraf yang ketiga.
Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukannya karena terpaksa atau takut terkena denda. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melaksanakan aturan tersebut. Pokok pikiran dari paragraf ini, yakni aturan tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan paragraf yang terakhir, penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Aturan itu berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Pokok pikirannya, penerapan aturan tersebut harus kita dukung. Nah, sobat hebat, dari ide pokok yang sudah kita temukan tadi, kita bisa menarik simpulan bahwa peraturan baru pemerintah Kota Bandung harus kita dukung. Itu adalah simpulannya. Bedakan simpulan dengan ringkasan. Kalau ringkasan, kita bisa mengambil ide pokok pada setiap paragraf. Tetapi kalau kesimpulan, biasanya tersirat. Tapi ada juga dalam sebuah teks, simpulannya tersurat. Biasanya ditandai dengan konjungsi oleh karena itu, maka dari itu, atau dengan demikian. Sobat hebat, hari ini kita sudah belajar mengenai definisi, unsur, dan cara menyimpulkan teks tanggapan. Nah, terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap produktif dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian dari Bu Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.